Ada sebuah kota yang damai dan tentram. Hingga suatu saat, suasana menjadi macet sampai membuat keributan di antara pengemudi. Yang ternyata, seorang pengusaha tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan. Karena tanpa alasan yang jelas, dia mendadak menjadi buta total. Lalu, sekelompok orang mendekatinya untuk membantu. Kemudian pengusaha itu menjelaskan keluhan pada matanya. Setelah tahu bahwa pengusaha ini buta, seorang pria tiba-tiba ngotot untuk mendekat dan mengaku bersedia membantunya untuk pulang. Pengusaha pun diantar oleh pria itu, tapi ternyata dia memiliki motif jahat untuk memanfaatkannya. Pria tak dikenal ini sengaja menyesatkan perjalanan untuk memastikan apakah pengusaha itu benar-benar buta. Sampai di depan rumah pengusaha, pria ini langsung mengambil mobilnya dan membiarkan si pengusaha ini di tengah jalan. Setelah beberapa saat bingung dan panik, pria ini mendadak kembali menghampiri si pengusaha dan mengaku sebagai orang lain. Dia benar-benar ingin memanfaatkan momen ini. Setelah membantu pengusaha menuju apartemennya, ia mencari alasan lain agar bisa merampas benda mewah di rumahnya. Tapi kali ini pria ini gagal, lalu si pengusaha berpura-pura normal dan dengan cepat mengusirnya. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura, host yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian. Namun sebelum ke story-nya, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemanapun yang kalian suka, agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Beberapa jam kemudian, istri pengusaha itu pulang dan melihat kondisi rumah yang berantakan. Lalu, pengusaha ini menjelaskan semua keluhannya, dan begitu dia mengetahui tentang kebutaan suaminya itu, dia langsung membawanya ke dokter spesialis. Saat sampai di rumah sakit, pasangan ini menyerobot antrian, mungkin karena mereka kaya. Sayangnya setelah dokter Mark memeriksanya dengan metode apapun, dia tidak dapat menemukan tanda-tanda kerusakan mata ataupun penyakit. Dokter Mark hanya menjelaskan bahwa mungkin dia memiliki masalah otak, sehingga dokter menyarankan dia untuk pergi ke spesialis neurologis. Pengusaha harus pergi ke rumah sakit lain dan melakukan beberapa tes di sana. Meskipun dokter sendiri tak yakin karena dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Setelah pasangan itu pergi, dokter Mark menerima pasien yang lain, termasuk seorang anak seorang wanita berkacamata hitam dan seorang pria seperti bajak laut. Sepertinya mereka semua adalah pasien yang telah lama melakukan perawatan mata di sana. Sementara itu, pria pencuri tadi mengendarai mobil curiannya berkeliling kota dan berusaha menghindari polisi. Namun waktu di tengah jalan, matanya tiba-tiba ngeblur sampai dia tidak punya pilihan lain selain menepi di sebuah parkiran untuk menyembunyikan mobilnya. Pria ini akhirnya pergi ke polisi untuk meminta bantuan, dan ketika seorang petugas membawanya ke rumah lamanya, mantan istri pria ini menolaknya untuk masuk. Sontak dia pun marah-marah sekaligus panik karena masalah kebutaannya yang tiba-tiba menyerangnya. Sore harinya wanita berkacamata hitam tampak pergi ke hotel. Dia adalah Cherry yang telah lama memiliki masalah pada matanya. Cherry mampir ke bar hotel untuk minum sebelum dia akan ketemuan dengan kliennya yang ternyata Cherry membuka jasa open BO. Lalu dia pun gituan di kamar hotel dengan lancar. Awalnya berjalan baik, namun suasana mendadak kacau di saat dia tiba-tiba mulai ketakutan karena penglihatannya semakin ngeblur dan memutih. Pasiennya pun pergi sementara Cherry sendiri gelagapan sampai akhirnya petugas hotel membantunya di tempat lain. Dokter Mark pulang untuk makan malam seperti biasa. Dia bercengkrama harmonis dengan istrinya yang bernama Julia. Mark juga curhat mengenai gejala-gejala aneh yang sering dialami pasiennya, yang dimana semua itu tidak bisa dia jelaskan. Keesokan paginya mereka berdua bangun dan Mark pun terkejut saat dia tidak bisa melihat sama sekali. Di sini Julia mencoba membuatnya tenang. Namun Mark semakin panik karena dia percaya bahwa ini menular dan dia pasti tertular oleh pasien-pasiennya sebelumnya. Mark pun menelpon rumah sakit untuk memperingatkan mereka, yaitu tentang kemungkinan infeksi yang akan terjadi. Dan dengan segera kasus kebutaan mendadak mulai bermunculan di seluruh kota. Lalu pemerintah mulai mengambil langkah pertama untuk menghentikannya. Pada tahap awal, kantor dokter Mark ditutup oleh pihak berwenang, sedangkan Mark sendiri dibawa pergi untuk dikarantina. Di sini Julia tak tega melihat suaminya itu dan dia tidak bisa jauh darinya. Jadi Julia pun memutuskan untuk berbohong dan berpura-pura buta juga agar dia bisa dikarantina bersamanya. Keduanya dibawa ke rumah sakit jiwa terlantar yang benar-benar kosong.
Tidak ada satupun orang yang disediakan untuk merawat mereka. Setiap kasur hanya diberi satu telepon untuk menghubungi penjaga di luar, namun hanya dapat digunakan untuk keadaan darurat saja, dan setiap kasur juga harus memiliki perwakilan sebagai satu-satunya orang yang dapat menggunakannya. Segera setelah itu lebih banyak orang mulai berdatangan, seperti pria pencuri yang diketahui bernama Don, wanita berkacamata hitam yakni Cherry, lalu anak kecil yang bernama Michelle, dan juga si pengusaha yang dipanggil Yusuke. Di sini Mark dan Julia setuju untuk merahasiakan bahwa dia bisa melihat, dan Julia pun berpura-pura seolah-olah buta. Selama hari pertama, Don dan Yusuke terlibat cekcok karena masalah pencurian mobilnya. Mereka berdua bertengkar, namun beruntung Julia datang untuk memisahkan mereka. Berikutnya, untuk ke kamar mandi pun mereka harus berangkat sendiri. Tak ada petugas sama sekali yang memandu mereka. Untungnya Julia secara sukarela mau untuk membantu mereka mencapai kamar mandi. Mereka berjalan baris, tapi momen ini malah dimanfaatkan oleh Don untuk mencolek Cherry. Sampai akhirnya dia terkena sepak dari Cherry. Don mengeluh lalu mengalami cedera kaki yang akhirnya dibalut oleh Mark dan Julia dengan baju karena tidak ada kotak P3K sama sekali. Pada malamnya Julia menolak untuk tidur karena dia takut jika dia akan buta setelah bangun nanti. Namun Julia lebih memilih untuk jalan-jalan di luar untuk mengatasi kekhawatirannya. Keesokan paginya semakin banyak orang yang datang, dan di sini Yosuke bertemu dengan istrinya yang juga mengalami kebutaan. Hal ini membuat Julia terharu saat menyaksikan pertemuan mereka. Lalu alarm mendadak berdering memberi peringatan bahwa pintu akan ditutup. Sontak Mark dan Julia berlari menuju gerbang, lalu meminta penjaga agar memberikan obat untuk luka Don. Akan tetapi penjaga tak mau bekerja sama, dan mereka hanya mengarahkan senjata ke arah Mark dengan penuh ancaman. Beberapa waktu kemudian mereka menerima kotak makanan untuk yang pertama kalinya. Namun makanan ini sama buruknya dengan makanan penjara. Julia juga terus mencoba menggunakan telepon darurat untuk meminta lebih banyak makanan dan kotak P3K. Akan tetapi tidak ada yang mengangkat teleponnya, kecuali hanya suara robot yang menyuruh mereka untuk sabar. Minggu-minggu mulai berlalu dan setiap hari semakin banyak orang buta yang dikirim ke rumah sakit jiwa ini. Sepertinya Julia sangat capek karena berpura-pura buta sekaligus merawat mereka semua. Jadi suatu hari Julia berinovasi dengan membuat petunjuk jalan yang terbuat dari tali, lalu menyuruh mereka untuk tetap disiplin. Namun ketertiban ini segera menjadi tidak mungkin karena semua orang buta berhenti memperdulikan kerapian. Orang-orang mulai berkeliaran tanpa busana dan buang air di tengah lorong. Sampai saat ini pun tidak ada satupun juga petugas yang mau mendekati mereka. Di lain sisi, Yosuke menghibur istrinya yang bercerita tentang masa muda mereka. Namun bukannya bahagia, istrinya malah tidak tahan setelah memikirkan masa-masa bahagia. Suatu sore, Julia tak sengaja mendengar suara berisik. Lalu dia menemukan pria bergaya seperti bajak laut yang sedang mendengarkan radionya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Denny. Julia pun menyuruh Denny untuk berbagi berita yang ia dengar dari radionya kepada semua orang, karena mereka semua sangat ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Dan Denny setuju lalu menjelaskan bahwa tidak banyak lagi stasiun radio yang tersisa. Tapi ia sempat mendapatkan informasi terakhir dan dia pun bercerita semua kronologinya. Dia mendengar bahwa 24 jam pertama dan ratusan kasus yang diselesaikan oleh pemerintahan, yaitu hanya dengan mengirim orang yang buta ke rumah sakit jiwa. Kasus semakin banyak sampai-sampai pemerintah mengadakan konversi internasional demi menyelesaikan epidemi ini. Namun ketika pertemuan antar negara diadakan, suasana menjadi kacau karena salah satu pemimpin mengalami kebutaan. Pemerintah diketahui telah terserang kebutaan, sehingga para petugas keamanan hanya memberi dua pilihan, yakni pergi ke rumah sakit atau karantina mandiri di rumah masing-masing. Kabar juga bermunculan bahwa tanda kebutaan juga muncul di belahan negara lain, sehingga hubungan diplomasi antar negara pun tertutup. Orang-orang mulai bosan menunggu di rumah dan mencoba untuk keluar. Namun pihak keamanan sudah berjaga-jaga dan menangkap siapa saja yang melanggar aturan. Kota pun menjadi kacau, kecelakaan mobil terus terjadi, bahkan pesawat juga mulai berjatuhan juga. Warga mulai ketakutan dan memutuskan untuk tinggal di rumah. Jadi sekarang kota ini menjadi seperti gurun dan pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali hanya mengeluh karena mereka juga buta. Beberapa hari kemudian lebih banyak kelompok buta yang dibawa secara paksa ke rumah sakit jiwa. Walaupun ruangan sudah penuh, tapi mereka masih diperlakukan secara brutal. Tidak ada otoritas lebih tinggi yang membuat para petugas bertindak semena-mena. Bahkan mereka tak segan-segan menembak salah satu pria gangguan mental yang ketika itu sulit diatur. Bahkan suara tembakan itu memicu kepanikan masyarakat. Lalu semua orang bergegas masuk ke gedung dengan saling dorong tanpa peduli yang lain. Bahkan lebih buruknya, para penjaga tidak datang untuk mengambil jenazah itu dan membiarkannya membusuk di tempat itu. Sampai esoknya, Julia yang turut prihatin meminta skop kepada penjaga.
Namun penjaga hanya melempar ke tengah halaman tanpa beranjak dari menara sama sekali. Karena Julia masih berpura-pura buta, dia menanyakan arah kepada petugas. Dan mereka pun mempermainkannya sampai dia menemukan skopnya. Julia membalas perlakuannya itu dengan ejekan dan hal ini hampir saja membuat dia ketakutan bahwa dia sebenarnya bisa melihat. Sementara itu Mark mencoba ngobrol dengan perwakilan dari kelompok di ruangan lain, yaitu untuk gotong royong melakukan pengukuran. Karena masih ada 2 mayat lagi yang belum dikubur di luar sana. Mark juga ingin membahas bahwa salah satu kelompok di ruangan ini telah mengambil lebih banyak makanan daripada mereka. Pria di sudut kasur itu mendadak angkat bicara dan berkata bahwa dia tak terima dengan ucapan itu. Dia bernama Gale yang mengaku sebagai pemimpin di zona ini. Gale malah berkampanye untuk mendapatkan banyak suara dan mengatakan bahwa dia akan menjamin semua orang agar bisa makan sepuasnya. Semua orang di ruangan ini setuju dengan ucapan Gale sehingga membuat Mark gagal untuk mengajak mereka bekerja sama. Sementara itu Julia pergi memeriksa kondisi Don yang sedang demam. Tentu karena kakinya mengalami infeksi serius, Julia memberinya semangat untuk hidup. Namun Don tiba-tiba mengancamnya lalu mengatakan bahwa dia tahu jika sebenarnya Julia tidaklah buta. Hal ini membuat Julia panik lalu dia bergegas kembali menemui Mark untuk menangis dan merasa bersalah. Sementara itu Don sendiri dia tak tahan lagi dengan rasa sakit dan menunggu kematian hanyalah akan menyiksa dirinya. Karena keputusan ini, Don pun menyeret tubuhnya keluar dan membiarkan tentara menembaknya dan akhirnya Don tewas lalu esoknya dia dikuburkan. Setelah menguburnya, Julia menjadi merasa bersalah dan mulai bertanya-tanya. Apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang? Mark mendesak dia untuk mengaku saja. Karena dia tidak tega menyaksikan istrinya yang bertindak selayaknya seorang babu. Jika Julia mengaku bisa melihat, kemungkinan besar dia akan naik pangkat dan berkuasa. Namun Julia tak mau melakukannya. Dia masih mencintai Mark dan dia tidak ingin mengambil resiko untuk itu. Namun Mark malah marah dan berkata bahwa hubungan mereka terasa layaknya ibu dan anak. Mark merasa menjadi pencundang karena dia tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan istrinya itu. Di sini Julia hanya tersenyum lalu pergi untuk melanjutkan kegiatannya. Beberapa hari kemudian, Gale yang selama ini berambisi menjadi pemimpin, dia berhasil menemukan ruangan para petugas yang jauh sebelumnya telah ditinggalkan. Ruangan ini juga berisi setumpuk makanan yang siap untuk diedarkan. Di sini Gale dibantu oleh sosok pria brewok bernama Muri, yang dimana pria ini mengalami kebutaan sejak lahir. Jadi, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menjalani hidup seperti ini. Gale berlanjut menggunakan mikrofon darurat untuk membuat pengumuman bahwa mulai sekarang dia adalah raja dan siapapun yang ingin mendapatkan makanan, maka mereka harus membayar beberapa aturan baru, juga ditetapkan termasuk penggunaan toilet, pemindahan gamal, dan sebagainya. Namun aturan ini ditolak sampai segera terjadi kekacauan di dekat penyimpanan makanan, karena semua orang berjuang untuk mendapatkan makanan itu. Tapi Gale memiliki kartu as di tangannya, yang dimana sebelumnya dia berhasil menyimpan pistol petugas. Dengan tembakan, ternyata Gale berhasil meredam suasana, lalu mengirim semua orang kembali ke kamarnya masing-masing. Dia kembali mengumumkan bahwa Gale dan antek-anteknya akan menjaga sepanjang hari, dan mengancam akan menembak siapapun yang mencoba mencuri makanannya. Beberapa orang tetap tidak setuju, tapi mereka tak bisa melawan setelah mendengar suara tembakan itu. Untuk sementara Julia menyerah karena dia tidak ingin ada korban yang berjatuhan. Karena peperangan ini, dia mulai mengumpulkan semua perhiasan dari orang-orang di kamarnya, mulai dari cincin emas hingga anting. Namun sedihnya Michelle tak memiliki apapun untuk dia tawarkan, tapi Cherry selalu ada di sampingnya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi ibu penggantinya, bahkan berjanji untuk membayarnya. Di gudang makanan, Muri menggunakan pengalamannya, yaitu untuk mengidentifikasi kualitas benda yang dibawa penduduk dengan merabanya. Bahkan dia bisa mengidentifikasi apakah benda itu besi atau emas. Tidak peduli seberapa mahal perhiasan itu, Gale hanya memberikan beberapa kotak untuk per orangnya, dan mengancam siapa saja yang berani mengeluh. Ketika giliran Mark, Gale sempat takut setelah tahu bahwa kelompoknya menyetorkan perhiasan yang melimpah. Artinya, Mark adalah orang kaya, tapi Gale hanya memberinya satu kotak untuk satu ruangan. Mark mendengar suara alat braille yang sedang digunakan oleh Muri. Di sini, Mark tahu bahwa ada pria buta berpengalaman di kubu mereka. Mark menuduh Muri tidak bermoral karena dia memanfaatkan kesusahan masyarakat. Tapi Gale segera mengancamnya dengan pistol sampai membuat Mark mundur. Kini setiap hari orang-orang harus berbagi makanan untuk satu kotak. Mark pun selalu menyendiri dan sedikit depresi, karena tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan ucapannya. Kehidupannya sangat terbalik 90 derajat dan membayangkan betapa bergunanya dia saat menjadi dokter. Namun Julia terus mencoba menghiburnya, tapi Mark selalu kasar padanya. Ketika ruangan sepi, Cherry mendekatinya untuk menghibur Mark. Mereka bercerita satu sama lain yang kemudian mulailah rasa nyaman dan akhirnya mereka begituan.
Sedangkan Julia yang kembali dia tak sengaja mempergoki aksi mereka. Tapi alih-alih marah, dia hanya memberitahu Cherry bahwa sebenarnya dia bisa melihat dia bisa melakukan apapun jika dia mau. Hal ini membuat Cherry takut, namun mereka berdua sepakat untuk merahasiakannya. Seminggu kemudian, setelah semua orang di rumah sakit jiwa kehabisan barang untuk membayar upeti, Jill mengumumkan bahwa mereka bisa mengganti perhiasan dengan wanita sekarang. Siapapun yang ingin makan, mereka wajib tidur dengannya. Julia yang tak terima dengan itu, dia nekat untuk ke halaman, lalu memanggil para petugas yang selama ini tidak melakukan apapun untuk mereka. Salah satu petugas menjawab bahwa tugas mereka hanyalah menaruh makanan, selebihnya biar masyarakat yang mengatur. Ini membuat Julia bertemu jalan buntu, sehingga mau tak mau dia harus menurut dengan aturan yang telah dimonopoli oleh Jill. Perdebatan pun dimulai di mana beberapa wanita tentu tak setuju jika harga diri mereka dijual. Orang pertama yang setuju adalah Cherry setelah mendengar itu. Beberapa wanita pun setuju termasuk Julia. Istri Yusuke awalnya menolak dan mengklaim bahwa dia memiliki budaya kuat yakni lebih baik mati daripada jual diri. Tapi akhirnya dia berubah pikiran dan setuju untuk menjual tubuhnya. Sontak hal ini membuat Yusuke depresi sebagai suaminya. Para wanita pun berangkat ke ruangan Jill, lalu Mori menyambut para wanita itu. Pesta untuk mereka pun berjalan, tapi orang-orang itu bertindak kejam, bahkan mereka bertindak terlalu jauh sampai membinasakan salah satu wanita. Dan pagi harinya para wanita kembali dengan mayat salah satu teman mereka. Mereka bersiap menguburnya dan memberikan selamat tinggal yang pantas diterimanya. Kemudian pada hari itu juga, Mori berkeliling kamar untuk mendapatkan lebih banyak sukarelawan. Dia bahkan berani datang ke kamar Julia untuk memberikan selamat kepada mereka atas kinerja yang buruk. Para wanita, mereka gituan layaknya ikan mati. Julie merasa tersindir lalu dia berbalik menghujat Mori dan mengatakan bahwa pria itu juga tidak memiliki gairah sama sekali. Mori pun terdiam merenungi kekurangannya yang memang terlahir buta dan tidak bisa sepenuhnya menikmati dunia. Julia pun segera membalas dendam atas kematian temannya. Dia berangkat menggunakan gunting menuju kamar Jill yang ketika itu sedang gituan. Namun di sini Mori merasakan firasat buruk dan segera berjaga-jaga. Sedangkan Julia, dia langsung mencucuk leher Gail dengan guntingnya. Suasana pun menjadi kacau, lalu semua wanita pun kabur. Mori menembakkan pistol ke arah Julia tapi untungnya terus meleset. Perbuatan Julia itu menciptakan masalah baru, di mana sekarang mereka tidak akan lagi mendapatkan makanan. Di sini para pria sepakat untuk melawan jika mereka tak mau juga memberikan makanan itu. Jadi, mereka mulai mengumpulkan tim untuk membuat rencana. Pada malamnya, kubu Loud bersiap untuk bertarung untuk menuntut mereka. Namun ada satu masalah yakni soal strategi apa yang akan digunakan karena musuh jelas jauh lebih kuat karena adanya Mori dan pistolnya. Tapi di sini Julia terus terang mengakui bahwa sebenarnya dia bisa melihat. Sontak kali ini membuat kelompok semakin semangat dan semuanya pun menyiapkan kursi untuk senjatanya. Tetapi sebelum mereka bertatap muka, salah satu wanita simpanan Jill memutuskan untuk membalas dendam. Dia membakar kain di sampingnya secara diam-diam dan api pun menyebar dengan cepat, membakar kasur dan membunuh banyak pria. Sedangkan Mori, dia berakhir menembak kepalanya daripada mati terbakar. Melihat kobaran api itu, Julia segera membantu mereka untuk keluar gedung. Anehnya, tidak ada yang menembak mereka. Yang ternyata para penjaga sudah hilang semua karena kebutaan. Pintunya juga tak terkunci di mana mereka akhirnya bisa bebas. Beberapa orang memutuskan ikut bersama Mark dan Julia, yang dimana mereka menemukan bahwa hierarki masyarakat telah runtuh. Kota ini telah menjadi gurun pasca apokaliptik, di mana beberapa orang dibiarkan berkeliaran tanpa busana dan berkehidupan liar tanpa aturan. Tidak ada yang peduli dengan mereka dan kelistrikan pun juga padam. Tidak ada satupun penduduk yang bisa melihat kecuali hanya Julia. Mark dan Julia membawa kelompok untuk singgah di bar, sementara mereka berdua pergi berjelajah untuk mencari makanan. Penduduk di sana meraup beberapa barang, tetapi Julia melihat bahwa ada tangga yang membawanya ke ruang penyimpanan toko. Untungnya gudang ini masih utuh dan Julia mendapatkan banyak daging kaleng untuk dibawa. Setelah mengisi beberapa tas, Julia mencoba keluar, namun penduduk ternyata mencium aroma daging itu, sehingga membuat mereka menyerangnya. Orang-orang mencengkram Julia sampai membuatnya kewalahan. Untungnya, Mark mendengar teriakannya itu dan datang untuk membantunya. Lalu, dia mendorong semua orang menjauh dan melindungi istrinya itu. Julia pun membawanya menjauh lalu mereka berdua berhenti sebentar untuk beristirahat. Di sini Julia sedih, menyaksikan bagaimana penduduk runtuh hanya karena kehilangan satu panca indera mereka. Dia juga berterima kasih kepada Mark. Lalu dia menerima kesempatan untuk membantunya, sedangkan anjing-anjing di sana tampak berkeliaran dan memakan bangkai manusia. Salah satu anjing lucu mendekati dan berteman dengan Julia. Lalu hujan mendadak turun.
Kemudian Julia pergi ke gereja untuk berdoa. Namun gereja sangat ramai dan berubah menjadi tempat pengungsian. Semua patung Tuhan ditutup matanya dan menandakan bagaimana manusia telah putus asa. Salah satu pendeta khotbah dengan penuh kiptis pertanyaan, apakah ini cobaan ataukah Tuhan juga buta sehingga tidak mendengarkan keluhan mereka? Melihat krisis keimanan ini membuat Julia semakin sedih, lalu dia memilih keluar untuk menemui Mark yang ketika itu juga mulai beradaptasi dengan tongkatnya. Hujan ini membuat penduduk mengambil kesempatan untuk mengambil air dan membasuh tubuh mereka karena mereka telah lama tidak memiliki air bersih. Ini adalah momen paling gembira di sepanjang pandemi ini. Mark dan Julia kembali ke bar dan membagikan makanan untuk kelompok. Mereka juga memutuskan untuk bermalam di sana. Dan juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Julia. Lalu di pagi harinya kelompok ini keluar lagi untuk pergi menuju rumah Mark dan Julia. Perjalanan yang lumayan panjang pun dilalui. Sehingga cerita mereka sampai di rumah dan mulai membangun rutinitas normal. Sekarang kelompok ini telah sepenuhnya percaya dengan Julia. Dengan metode yang diajarkan Julia, mereka sekarang bisa membersihkan apartemen dan berbagai pakaian. Bahkan mereka hanya keluar rumah ketika mencari makanan dan mereka akan mengumpulkan dan mencuci pakaian menggunakan air hujan. Air tampungan akan digunakan mandi bersama, sementara Danny ingin tinggal bersama mereka selamanya karena mereka telah menjadi sebuah keluarga. Sedangkan istri Yusuke akhirnya bisa berdamai kembali dengannya. Malam harinya dilaksanakan dengan hangat ditemani oleh lampu obor di tengah meja. Beberapa minggu kemudian saat semua orang bersiap-siap untuk sarapan, Yusuke mendadak bisa melihat lalu dia pun teriak ke semua orang. Awalnya mereka tak percaya. Namun satu persatu dari mereka ternyata pulih membuat mereka sangat bahagia. Mereka belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi mereka. Untuk lebih mensyukuri apapun yang telah diberikan kepada mereka lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya dan bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis, terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.